istri liarku. Laluna mengendap-endap keluar dari area rumah Ace. Kedua bola matanya bergerak memindai sekitar memastikan kalau tidak ada yang memergokinya ataupun menyadari keberadaannya di tempat gelap tersebut. Mati-matian Laluna berusaha untuk lari dari pengawasan Ace. Saat ada kesempatan dia tidak menyia-nyiakannya lagi. Beruntung pria kejam itu sedang sibuk bersama orang kepercayaannya, si botak yang menyebalkan. Sial memang, orang yang selalu mengekor pada Ace itu memang cukup merepotkan sama seperti tuannya. Si botak seakan memiliki insting kuat layaknya seekor anjing penjaga yang selalu siap menerkam. Sialan. Kenapa para penjaga masih sadar? Bukannya aku sudah memberikan mereka obat tidur? Apa pelayan tidak memberikan minuman yang aku buat tadi? Laluna menggerutu. Dia semakin terlihat kesal kala melihat para penjaga yang masih lalu lalang di sekitar kediaman suaminya. Belum lagi penjaga bertubuh besar yang menjadi gerbang hidup. Kalau King Kong itu tidak disingkirkan terlebih dahulu, pasti akan lebih sulit untuk keluar. Aku benar-benar akan mati tua di sini. Tidak bisa lagi melihat matahari secara langsung. Lampu kelap-kelip-kelap, berkumpul dengan teman-temanku. Semua itu karena papa. Kenapa tidak anak tiri kesayangannya saja yang dinikahkan dengan pria kejam itu? Kenapa harus Gumaman Laluna terhenti saat sudut matanya menangkap pergerakan cepat seseorang yang tiba-tiba saja ambruk. Sempat terkejut, tapi tidak lama seringainya terbit. Laluna bergegas menggerakkan kedua kaki telanjangnya seraya menenteng sepasang heels dan sebuah tas kecil menuju pintu gerbang utama. Para penjaga tiba-tiba saja tersungkur tidak sadarkan diri, termasuk King Kong besar yang menjadi palang hidup di area gerbang. Ternyata obat tidur yang diberikannya cukup cepat bekerja walaupun dia harus mengomel sendiri terlebih dahulu. Selamat datang kebebasan, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Kau akan menjadi penyemangat hidupku, aku mencintaimu. Ucapnya begitu bahagia, berusaha untuk tidak terpekik heboh karena dirinya masih berada di kediaman Ace. Kalau orang-orang yang belum sempat menikmati sajian yang dibuatnya tadi bisa ketahuan nanti. Laluna berlari, dia berhasil keluar dari kediaman Ace untuk kedua kalinya. Ternyata tidak kapok, padahal beberapa pekan yang lalu salah satu kakinya mendapatkan tembakan penuh cinta dari si botak atas perintah suaminya. Kalau mengingat hal itu rasa kesal dan amarah Laluna kembali berkobar. Ingin sekali rasanya dia membalas menembak salah satu kaki Ace, tapi keberaniannya belum sebesar itu. Bisa saja kepalanya duluan yang didor oleh anak buahnya. Setidaknya kalaupun dia menembakmu di bagian kepala nanti, kau sudah merasakan kebahagiaan Luna. Ya, tidak masalah. Bukankah kau sudah merasakan sakitnya waktu itu? Tidak buruk, tapi aku tidak mau lagi. Laluna terus saja menggerutu seraya melambaikan tangannya saat melihat sebuah taksi melintas. Laluna ternyata sudah cukup jauh berjalan dari kawasan perumahan mewah milik Ace dan sekarang dia sudah sampai di tepian jalan. Sementara di tempat lain, tepatnya di gudang bawah tanah yang masih berada di dalam area rumah mewah milik Tuan Gabriel S. Romano, Ace masih sibuk mendengarkan Pedro saat pria berkulit hitam dan berkepala botak itu menjelaskan keuntungan hasil dari penjualan senjata api miliknya. Ace belum mengetahui apapun yang terjadi di rumah utamanya. Dia juga tidak berpikiran buruk tentang Laluna. Tidak mungkin juga wanita itu akan berbuat nekat karena malam mulai larut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Wanita itu pasti sudah tidur cantik di kamarnya, bukan? Untuk penjualan senjata minggu ini, lebih meningkat lagi. Para ketua Yakuza lebih mendominasi, mereka bahkan meminta kita kembali mengirimkannya. Pedro mengakhiri pembicaraan, dia menyodorkan sebuah tab pada Ace yang menampilkan grafik penjualan senjata api milik Romano. Kirimkan saja, selagi itu menguntungkan dan tidak merugikan apalagi membahayakan kelompok kita. Ucapnya seraya bangkit. Ace berjalan meninggalkan Pedro yang terlihat mengangguk seraya kembali meraih tab yang tergeletak di atas meja. Ace berjalan pelan menelusuri setiap rak penyimpanan senjata api miliknya. Ratusan bahkan mungkin ribuan unit masih tersimpan rapi di sana. Ace belum berencana untuk mengeluarkan semuanya. Dia tengah mencari keuntungan kecil dari para kelompok yang membutuhkan jasanya. Ingat,
berbisnis seperti mafia. Manfaatkan sekecil apapun, keuntungan pasti akan datang menemuimu. Tidak lama Ace keluar dari gudang. Langkahnya sempat tertahan sejenak saat dia merasakan ada keanehan di sekitarnya. Dahinya menekuk dalam dengan bola mata tajamnya bergulir cepat memindai sekeliling. Hingga tatapan matanya tertuju pada satu titik di mana ada seseorang tergeletak begitu saja di area taman belakang rumahnya. Dengan cepat Ace melangkahkan kedua kakinya, bukan mendekat pada sosok yang tergolek tak sadarkan diri yang tidak jauh dari jangkauannya, melainkan memilih masuk ke dalam rumahnya. Raut wajah pria itu begitu suram bahkan terlihat menyeramkan. Ace berjalan layaknya sebuah robot begitu cepat dengan tatapan mata yang tajam menyorot setiap sudut ruangan yang dilewatinya. "Esmeralda!" panggilnya keras. Suara Ace menggema kuat di dalam rumah besarnya. Dadanya sudah naik turun menahan amarah yang siap meledak kuat ketika dia melihat keadaan di kediamannya. "Esmeralda!" panggilnya untuk kedua kalinya. Ace berkacak pinggang, dia menyugar rambutnya kasar. Ace menyorot pada seseorang yang terlihat tergopoh-gopoh menyusulnya, dengan napas terengah-engah. "Para penjaga banyak yang tidak sadarkan diri, Tuan. Mereka sepertinya..." "Aku tahu! Istri liarku pasti pelakunya." Suara Ace merendah. Dia tidak lagi memanggil Esmeralda. Wanita tua itu pasti juga sudah tidak sadarkan diri karena ulah Laluna. Bisa dilihat hampir 90% penghuni rumah ini tergeletak di lantai bahkan di atas rerumputan. Ace sampai tidak habis pikir kenapa Laluna bisa melakukan hal itu hanya agar dia bisa keluar dari kediamannya malam ini. "Bangunkan mereka!" tukasnya. Ace melangkah lebar menuju pintu keluar. Saat dia menginjakan kedua kakinya di sana lagi-lagi Ace dibuat terbakar. Bagaimana tidak terbakar kalau saat ini jelas sekali dia melihat para penjaga sudah tergolek tidak berdaya, bahkan manusia bertubuh King Kong yang menjadi palang hidup di gerbang rumahnya juga bernasib sama. "Sepertinya kau benar-benar ingin mengujiku, Laluna. Apa kau tidak kapok setelah mendapatkan tembakan di kakimu?" geramnya. Sedangkan Laluna sendiri sudah tiba di tempat tujuannya. Senyumannya melebar, dia melangkah tegas memasuki klub yang biasa didatanginya di saat dirinya merasa suntuk, terlebih setelah bertengkar dengan papanya. Dulu Laluna bisa setiap malam datang ke tempat ini, tidak melakukan apapun hanya duduk di meja bartender memesan minuman non-alkohol atau beralkohol rendah. Dia tidak berminat untuk bergoyak di lantai dansa seperti pengunjung lain, hanya menikmati musik dan malamnya yang selalu suram. Dan sekarang kebebasan yang dimilikinya terbatas, bahkan mungkin sangat sulit untuk didapatkan lagi karena ikatan pernikahannya dengan pria kejam Romano. Sialan, malam ini dirinya harus bahagia, tidak boleh ada yang mengganggunya siapapun itu. Kedua telinga Laluna dibuat berdengung saat memasuki area klub. Hentakan musik kencang dengan suasana ramai sedikit membuat Laluna merasa tidak nyaman, tapi dia tidak mungkin mundur. Laluna memilih abai. Dia melewati lautan manusia yang sedang berjoget di lantai dansa berjalan menerobos menuju meja bartender yang lumayan kosong. "Seperti biasa, Bray," ucapnya saat tiba di sana. Pria berambut blond bernama Brian tersebut menoleh. Dahinya berkerut kala melihat seorang wanita yang lumayan lama tidak berkunjung ke tempat ini. "Hai cantik, kau di sini. Aku kira kau tidak akan pernah datang lagi." Kekeh pria itu seraya memberikan apa yang diinginkan oleh Laluna. "Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Layani aku malam ini sampai puas," tukasnya. Laluna meneguk minuman beralkohol kadar rendah yang diberikan oleh bartender tampan tersebut. "Wow, ada apa ini? Aku terdengar seperti seorang gigol sekarang. Kau terlihat berbeda malam ini, Lulu." Brian kembali terkekeh dan menuangkan lagi minuman di loki Laluna. Laluna hanya melirik malas. Dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Brian. Dia hanya ingin fokus menikmati malamnya, yang mungkin bisa saja menjadi malam terakhirnya di dunia sebelum orang itu sadar. "Aku ingin menikmati malam ini dengan bahagia. Mungkin ini menjadi malam terakhirku mendatangi tempatmu, Bray."
Ucapnya lemas, tapi Laluna kembali meneguk minumannya hingga tandas. Sementara Brian hanya mengerutkan dahi, dia tidak mengerti dengan ucapan wanita yang dia kenal selama 4 tahun ini. Laluna memang sedikit gila menurutnya, tapi tidak mungkin kan kalau wanita ini akan bunuh diri? Kau tidak akan bunuh diri kan? Tanyanya serius. Laluna melirik, matanya terlihat sayu dan lelah, lalu kekehan kecil terdengar dari bibirnya yang merah merona. Tidak, kau tenang saja. Tapi mungkin dia yang akan membunuhku. Kekehnya seraya kembali meneguk satu loki minuman yang dituangkan oleh sang bartender. Bab 7. Hukuman. Kedua kelopak mata Laluna mengerjap, dahinya terlihat mengerut saat kesadarannya mulai datang. Rasa pusing kian Laluna rasakan, bibirnya mendesis pelan seraya mengangkat tangan kanannya untuk memberikan pijatan di area pelipis juga dahinya. KRK. Tak. Gerakan tangannya terhenti di udara, membuat kedua mata Laluna dipaksa terbuka di saat dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman di area pergelangan lengannya. Apa ini? Kenapa dirinya tidak bisa menggerakkan tangannya dengan bebas? Sontak Laluna menoleh dengan mata yang masih menyipit karena kepalanya terasa sangat berat. Namun setelah dia melihat apa yang terjadi pada lengannya saat ini, kedua bola matanya dibuat membulat sempurna seraya berusaha bangkit, tapi sayang Laluna masih kesulitan bergerak. Kenapa tanganku diborgol? Siapa yang melakukannya? Hei, bukankah aku semalam ada di... Klek. Laluna menelan salivanya kasar. Dia tidak lagi memberontak berusaha melepaskan dirinya dari borgol yang menahan lengannya. Pikirannya tertuju pada seseorang yang Laluna yakini hanya dia yang tega dan kejam melakukan semua ini padanya. Gabriel S. Romano, dia memasungku di tempat tidur. Aku rasa semalam tidak mabuk. Minuman yang diberikan Brian bukan jenis minuman beralkohol tinggi. Kenapa aku bisa tidak sadar? Laluna terus saja mengerutuki apa yang terjadi padanya tadi malam. Rupanya dia kembali terjebak di dalam rumah ini, padahal semalam mati-matian Laluna berusaha untuk keluar. Lalu apa gunanya? Belum puas dia menikmati kebebasannya semalam, sekarang saat dirinya terbangun malah sudah terpasung di atas tempat tidur dengan tangan terborgol kuat di ranjang. Sialan! Harusnya tadi malam aku pergi keluar negara saja. Desisnya penuh kekesalan. Nyonya sudah bangun, Tuan? Apa saya perlu mengantarkan sarapan dan juga obat penghilang pengar untuk... Tidak perlu, ucap Ace tanpa menoleh pada Esmeralda yang tengah berdiri di sampingnya. Wanita paruh baya itu tidak lagi bersuara, dia menuruti apa yang diucapkan oleh tuannya. Walaupun sebenarnya Esmeralda merasa kasihan pada wanita yang dinikahi oleh Ace tersebut. Bereskan semuanya, titah Ace. Dia memilih bangkit setelah menyelesaikan sarapannya. Kedua kaki jenjang kokohnya melangkah menuju tangga rumah mewahnya yang terlihat melingkar indah dan akan membawanya ke lantai atas. Dari kejauhan Dalila yang terlihat tengah membawa pel dan sapu hanya bisa menatap punggung kokoh itu dengan tatapan yang dalam. Pegangannya pada alat kebersihan yang dia bawa makin mengerat. Dalila kesal dan marah karena ternyata pria itu malah menjadikannya sebagai pelayan bukan wanita pujaan. Ace terus saja berjalan menuju salah satu kamar yang ada di lantai 2, dahinya mengerut saat dia sampai di depan pintu kamar yang ditempati oleh Laluna istrinya. Tanpa permisi dia segera membukanya, melangkah masuk tanpa ragu membuat penghuninya mengalihkan pandangan ketika mendengar suara pintu terbuka. Tatapan Ace langsung tertuju pada Laluna yang masih terbaring di atas tempat tidur dengan kedua tangan terborgol. Ace menghentikan langkahnya tepat di depan ranjang, kedua tangannya dia masukkan ke dalam saku celananya. Menunjukkan ekspresi datar sementara salah satu alisnya terangkat. Kau hampir membuat para bawahanku mati karena meminum obat tidur yang kau berikan karena dosisnya terlalu tinggi. Kau juga hampir membuat kediamanku diserang oleh musuh karena keamanannya lemah. Kau benar-benar nekat. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam otak kecilmu itu. Ace berbicara dengan nada tenang, tapi di setiap kata yang terlontar dari mulutnya begitu menekan Laluna sekarang. Laluna mengalihkan pandangan ke arah lain.
Dia tidak tertarik untuk melihat pria yang masih enggan mendekatinya tersebut. Rasa kesalnya kembali tersulut. Dia tidak ingin menunjukkan wajah lemahnya sekarang di hadapan pria kejam itu. Sekarang, nikmati apa yang sudah kau perbuat. Ace kembali berbicara. Sayangnya setelah mengatakan itu dia berbalik bukan mendekat pada Laluna dan melepaskan borgol yang memasung istrinya, membuat wanita yang masih menggunakan pakaiannya semalam itu mendelik tidak percaya. Hei, lepaskan aku sialan! Kau pikir aku hewan hu? Aku kelaparan dan ingin buang air. Kau mau membiarkan aku mati kelaparan di atas tempat tidurmu yang mahal ini? Suara Laluna menggelegar. Dadanya naik turun dengan tatapan penuh permusuhan dan kebencian pada pria yang menjadi suaminya itu. Ace menoleh, hanya sekejap sebelum kembali melanjutkan langkahnya keluar dari kamar Laluna. Ace tidak peduli dengan teriakan dan makian yang dilontarkan oleh Laluna. Dia tetap meninggalkannya dan membiarkan wanita itu memberontak meminta dilepaskan. Beri dia makan, bersihkan tubuhnya, jangan biarkan dia keluar. Titah Ace pada Esmeralda saat dia sudah berada di luar. Kepala pelayan itu menganggukkan kepalanya, lalu memberikan instruksi pada dua orang pelayan wanita yang tadi ikut bersamanya untuk segera masuk. Dia hanya memantau pekerjaan mereka saja dan memastikan kalau Nyonya Muda Romano tidak kembali berulah. Flashback. Suara musik begitu kencang memekikan telinga di saat Pedro dan anak buahnya masuk. Klub elite itu terlihat begitu ramai, bukan hanya musik kencang saja yang mereka dengar, tapi juga pemandangan erotis yang tersaji di hadapan mata. Banyak para wanita berpakaian mini sedang meliuk-liuk di atas lantai dansa, memamerkan keahlian mereka dalam menari dan menggoda para pengunjung pria. Sayangnya Pedro dan bawahnya tidak diizinkan untuk menikmati pemandangan itu terlalu lama karena mereka harus mencari seseorang yang sudah berhasil menggemparkan kediaman Romano malam ini. Cari dan seret dia keluar. Titahnya seraya melangkah membelah para manusia yang berhimpitan di tempat tersebut. Kedua matanya menelusuri setiap sudut klub, bahkan bola matanya terus saja bergerak liar mencari di kerumunan orang-orang yang saat ini tengah bergoyang menikmati musik. Tidak ada. Pria berkepala plontos itu mendesis pelan. Dia tidak menemukan istri tuanya di antara kerumunan. Lalu kedua mata hitamnya kembali teralihkan, menatap ke arah meja bartender yang sedikit jauh dari jangkauannya. Dan ternyata di sana dia bisa menemukan sesuatu. Terlihat seorang wanita tengah meneguk minumannya berulang kali, terlihat bahagia sampai senyumannya melebar hingga hampir mencapai telinga. Pedro masih terdiam-diam memperhatikan sejenak sebelum menekan earpiece di salah satu telinganya. Berjaga di depan, aku sudah menemukannya. Pastikan dia tidak sadarkan diri sebelum kita bawa. Berikan sesuatu pada bartender itu. Kalau dia melawan, habisi saja. Ucap Pedro sebelum dia kembali mematikan earpiece-nya. Ace menghela napas kasar. Dia menaikkan sudut bibirnya mendengar ucapan Pedro. Kedua matanya menatap pria berkulit hitam dengan kepala plontos itu datar. Beberapa dari mereka sudah tahu kalau Anda memiliki istri. Sepertinya mereka masih memata-matai dan mencari tahu kelemahan Anda, Tuan. Nyonya bisa saja dijadikan umpan untuk membuat Anda kesulitan dalam. Kau pikir aku peduli dengan mereka? Sudah aku bilang, kurung dia di dalam rumah. Apa kalian tidak bisa menjaga satu makhluk kecil sepertinya agar tidak kabur? Suara Ace begitu dalam dan kasar. Kedua matanya menatap tajam pada Pedro. Dia masih tidak percaya kalau para bawahannya yang terlatih dengan elite, bertubuh besar dan kekar, memiliki senjata masih bisa dikalahkan oleh segelas minuman yang diberikan oleh istrinya. Bangsat memang. Nyonya terlalu sulit untuk kita tebak. Istri Anda. Kalau kau tidak sanggup memastikan dia tetap di dalam rumah ini, aku membebaskanmu untuk pensiun dini, Pet. Untuk kali ini, ucapan Ace berhasil membuat Pedro menelan salivanya berat. Dia menghela napas sepelan mungkin agar Ace tidak menyadarinya mengambil napas. Tidak, Tuan. Aku sanggup. Aku pastikan Nyonya akan selalu tetap berada di kediaman Anda untuk kedepannya. Bab